Elara Adiningrat adalah definisi kesempurnaan di mata banyak orang. Sebagai putri tunggal dari Handoko Adiningrat, seorang taipan properti yang disegani, Elara memiliki segalanya. Kecantikan, kecerdasan yang membawanya menjadi mahasiswi kedokteran tingkat akhir, dan kekayaan yang tak habis 7 turunan. Namun, di balik jas putih dan buku-buku anatominya, hati Elara hanya tertuju pada satu nama, Adrian. Adrian adalah kebalikan dari dunia Elara. Ia pemuda tampan dengan senyum yang memikat, namun berasal dari keluarga yang berjuang untuk sekadar makan sehari-hari. Mereka bertemu di perpustakaan kampus, dan sejak saat itu, Adrian menjadi poros dunia Elara. Mereka memiliki sebuah impian rahasia. Di pinggiran kota terdapat sebuah bukit yang sering tertutup kabut tipis di pagi hari, menawarkan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. "Di sini, El," ucap Adrian suatu sore, menunjuk sebidang tanah kosong di puncak bukit itu. "Kita akan membangun rumah dengan jendela-jendela besar. Kau bisa melihat bintang setelah lelah di rumah sakit, dan aku akan selalu ada menyambutmu." Mata Elara berbinar. Ia membayangkan rumah bergaya klasik modern di sana, tempat perlindungan mereka. Namun, cinta mereka terhalang tembok besar bernama Handoko, ayah Elara. Seorang pria yang memakan asam garam kehidupan keras, memiliki insting setajam silet. "Matanya lapar Elara," kata Handoko dingin saat Elara memohon restu. "Dia tidak menatapmu sebagai wanita yang dicintainya. Dia menatapmu seperti tiket lotre." "Ayah salah," Elara menangis, membela kekasihnya. "Adrian tulus. Dia bekerja keras." Perdebatan itu berlangsung berbulan-bulan. Handoko menolak dengan segala cara, mulai dari ancaman halus hingga tawaran uang agar Adrian pergi. Namun, Adrian bertahan dengan wajah memelas yang semakin membuat Elara iba. Akhirnya, melihat putrinya mulai kurus dan kehilangan cahaya di matanya karena kesedihan, benteng Handoko runtuh. "Ya sudahlah, menikahlah dengannya," desah Handoko berat, menatap putrinya dengan tatapan sendu. "Asal kau bahagia, nak. Ayah akan memberikan segalanya. Tapi ingat, jika dia menyakitimu, ayah tidak akan tinggal diam." Mereka menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu digelar di sebuah villa pribadi milik keluarga Adiningrat di kawasan puncak. Itu adalah pesta yang megah. Ribuan bunga mawar putih didatangkan langsung dari luar negeri, lampu kristal bergelantungan, dan tamu-tamu elit berdatangan. Elara tampak seperti putri dongeng dalam gaun pengantin rancangan desainer ternama. Namun, di tengah pesta yang meriah, kegelisahan mulai merayap. Jam menunjukkan pukul 10 malam, waktu berdansa bagi kedua mempelai. Tetapi Adrian tidak terlihat dimanapun. Mungkin dia di toilet atau merokok sebentar karena gugup, pikir Elara. Ia mencoba tersenyum pada tamu-tamu, namun hatinya berdebar tidak enak. 10 menit berlalu, 15 menit. Elara memutuskan untuk mencari Adrian sendiri, mengangkat gaun beratnya menyusuri lorong-lorong villa yang sepi, menjauh dari hingar-bingar musik orkestra di aula utama. Langkah kakinya terhenti di dekat sayap barat villa.
area yang dikhususkan sebagai ruang ganti para pendamping pengantin wanita. Suasana di lorong itu hening, namun telinga Elara yang terlatih peka menangkap sebuah suara. Bukan suara percakapan, melainkan suara desahan tertahan dan derit sofa kulit. Suara itu berasal dari kamar ganti utama. Jantung Elara terasa berhenti berdetak. Ia melangkah pelan, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tangannya gemetar saat mendekati pintu kayu jati yang kokoh itu. Ia tidak langsung membuka pintu. Ada ketakutan purba yang menahannya. Sebagai gantinya, ia menunduk, mengintip melalui lubang kunci kuno yang cukup besar. Apa yang dilihatnya menghancurkan dunianya dalam sekejap. Di sana, di atas sofa beludru merah, suaminya, laki-laki yang baru beberapa jam yang lalu mengucap janji suci di hadapan Tuhan, sedang bergumul hebat. Dan wanita di bawahnya bukan orang yang asing. Itu Sarah, sahabat Elara sejak SMA, pendamping pengantin utamanya. Wanita yang tadi pagi membantunya memasang veil. Adrian mendengus, wajahnya merah padam karena nafsu. Sama sekali tidak tampak seperti pria yang mencintai Elara. Sarah tertawa kecil, sebuah tawa kemenangan yang menjijikkan. Elara mundur perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada gedoran pintu. Syok yang dialaminya begitu dalam hingga mematikan seluruh saraf suaranya. Air mata mengalir deras tanpa isak. Dadanya sesak, seolah paru-parunya ditarik paksa keluar. Dunia Elara runtuh. Ucapan ayahnya terngiang di kepalanya seperti mantra kutukan. Dia menatapmu seperti tiket lotre. Dengan tangan gemetar, Elara merobek secari kertas dari buku catatan kecil yang selalu dibawa oleh koordinator pernikahan yang tertinggal di meja lorong. Ia menulis satu kalimat dengan tinta yang melebar karena air matanya. Ia menusukkan kertas itu ke kayu pintu menggunakan pin hiasan rambutnya yang tajam. Lalu Elara berlari. Ia berlari keluar dari villa, menembus kegelapan malam, meninggalkan pesta, ayahnya, dan hidupnya. Setengah jam kemudian, pintu kamar itu terbuka. Adrian keluar sambil membetulkan kemejanya yang berantakan. Disusul Sarah yang tersenyum puas sambil merapikan rambutnya. "Kau gila, Adrian. Kalau Elara tahu." Kikik Sarah. Dia anak manja yang bodoh. Dia nggak akan tahu. Yang penting sekarang aku sudah resmi jadi suaminya. Hartanya adalah hartaku. Dan aku bisa menghabiskan uang itu bersamamu, jawab Adrian dengan seringai arogan. Tawa mereka terhenti saat Adrian hendak menutup pintu. Matanya menangkap secari kertas yang tertancap di sana. Ia mencabutnya dan membaca tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan yang biasanya rapi itu kini tampak berantakan dan penuh emosi. Ternyata benar kata ayah. "Kamu bajingan." Darah Adrian berdesir hebat. Wajahnya yang tadinya merah karena gairah kini pucat pasi. "Kenapa?" tanya Sarah melihat perubahan wajah Adrian. Adrian menyodorkan kertas itu. Sarah terbelalak. Dia tadi di sini. Kepanikan melanda Adrian, bukan karena ia takut kehilangan cinta Elara, tapi ia takut
kehilangan akses ke kekayaan Handoko. Cari dia, kita harus cari dia. Aku harus membuat alasan, aku akan bilang dia salah paham. Adrian kembali ke pesta, matanya liar mencari sosok bergaun putih, tapi Elara tidak ada. Ia bertanya pada pelayan, pada satpam, pada tamu. Tidak ada yang melihat Elara sejak 1 jam yang lalu. Pesta berubah menjadi kekacauan. Handoko yang menyadari putrinya hilang mengerahkan seluruh tim keamanannya. Namun Adrian di tengah kekacauan itu justru merasa semakin terpojok oleh tatapan tajam Handoko. Malam itu berakhir dengan tragedi. Elara hilang tanpa jejak. Namun keesokan harinya, sifat asli Adrian muncul sepenuhnya. Setelah semalam suntuk berpura-pura mencari, ia menyerah. Dia pasti kabur karena marah. Biarkan saja dia tenang dulu, kata Adrian pada Sarah melalui telepon. Aku tidak mau berurusan dengan ayahnya yang gila itu sekarang. Ayo kita pergi. Aku punya kartu kredit tambahan yang diberikan Elara minggu lalu. Limitnya hampir gak terbatas loh. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Adrian meninggalkan villa itu. Ia tidak melanjutkan pencarian. Ia justru menjemput Sarah dan mereka pergi ke sebuah hotel mewah di kota lain, menikmati bulan madu yang seharusnya menjadi milik Elara, menggunakan uang istri yang baru saja dihianatinya. Seminggu berlalu. Adrian dan Sarah menyewa sebuah apartemen mewah. Menjauh dari jangkauan Handoko, Adrian merasa menang. Ia berpikir Elara mungkin sedang merajut di suatu tempat atau malu untuk kembali. Namun kedamaian mereka tidak berlangsung lama. Malam itu, hujan turun deras. Adrian sedang mandi ketika ia mencium bau yang aneh. Bukan bau sabun atau sampo yang mahal, melainkan bau yang sangat spesifik dan tajam. Bau formalin. Bau pengawet mayat yang sering menempel di baju Elara saat ia pulang dari laboratorium anatomi. Adrian mematikan keran air. Sarah, kamu menumpahkan sesuatu? Tanyanya. Tetapi tidak ada jawaban. Saat ia membuka tirai shower, ia melihat cermin kamar mandi berembun. Di sana tertulis sebuah kata yang seolah ditulis oleh jari yang dingin. Mati. Adrian mundur terpeleset dan jatuh. Saat ia bangkit, tulisan itu hilang, digantikan oleh pantulan wajahnya sendiri yang ketakutan. Hanya imajinasi, gumamnya. Mungkin aku cuma stres. Tapi itu baru permulaan. Malam berikutnya, Sarah yang menjadi korban. Saat tidur, Sarah merasa ada tetesan air yang jatuh ke wajahnya. Tes. Ia membuka mata, mengira atap bocor. Namun dalam keremangan lampu tidur, ia melihat sosok berbaju putih menggantung di langit-langit kamar, tepat di atas tempat tidurnya. Rambut sosok itu panjang menjuntai, basah, dan meneteskan air berbau anyir ke wajah Sarah. Sarah menjerit histeris. Adrian terbangun dan menyalakan lampu. Sosok itu hilang. Hanya ada bercak basah di bantal Sarah yang berbau tanah kuburan. Ada hantu. Itu Elara, itu pasti hantu Elara, kata Sarah. Diam, bentak Adrian menampar pipi Sarah. Elara belum mati. Dia cuma bersembunyi untuk menakuti kita. Jangan bodoh. Namun teror itu semakin fisik. Makanan yang mereka pesan berubah menjadi belatung saat masuk ke mulut. Setiap kali Adrian menutup mata, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Suara Elara yang menghafal nama-nama tulang dan syaraf manusia, namun dengan nada
yang mengerikan. Musculus sternocleidomastoideus vena jugularis. Cara tercepat memotong nafas. Puncak teror terjadi pada malam ke-10. Adrian menerima sebuah paket tanpa nama. Di dalamnya ada kunci rumah dan sebuah foto Polaroid. Foto itu memperlihatkan rumah impian di bukit yang dulu mereka bicarakan. Rumah itu tanpa Adrian ketahui ternyata sudah selesai dibangun. Setengah jadi, namun layak huni. Di balik foto tertulis, "Ayo bicara, aku menunggumu di rumah kita, sendirian." Adrian tersenyum sinis. Lihat Sarah, dia masih hidup. Dia mengajakku bertemu. Dia pasti ingin berdamai. Wanita bodoh itu tidak tahu. Wanita bodoh itu tidak akan bisa hidup tanpaku. Sarah yang sudah diambang kewarasan karena teror setiap malam menolak ikut. Aku tidak mau. Dia bukan manusia lagi, Adrian. Aku merasakannya. Terserah. Aku akan ke sana, mengambil sertifikat rumah itu, lalu menceraikannya setelah aku menguras hartanya, kata Adrian angkuh. Adrian memacu mobilnya menuju bukit itu. Malam sangat gelap. Kabut tebal menyelimuti jalanan menanjak. Sesampainya di sana, rumah itu berdiri megah, namun suram, seperti kerangka raksasa yang menantang langit malam. Jendela-jendelanya besar, gelap seperti mata yang kosong. Adrian masuk. "Elara, sayang, aku datang," serunya dengan nada manis yang dibuat-buat. Pintu utama terbanting menutup di belakangnya, terkunci sendiri. Suasana di dalam rumah itu dingin, jauh lebih dingin dari udara luar. Bau formalin dan bunga sedap malam menyeruak begitu pekat hingga membuat Adrian mual. "Elara, jangan main-main!" Suaranya mulai bergetar. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah menyala redup. Di tengah ruangan yang luas itu terdapat sebuah meja bedah stainless steel. Benda yang tidak seharusnya ada di ruang tamu, dan di atasnya terbaring sebuah tubuh yang ditutupi kain putih. Adrian melangkah mendekat. Kakinya terasa berat. Ia menarik kain itu. Kosong. Hanya ada sebuah manekin anatomi manusia dengan organ yang terekspos. Krek. Suara itu datang dari lantai 2, dari balkon dalam yang menghadap ke ruang tengah. Adrian mendongak. Di sana tergantung tali tambang yang menjerat leher seseorang. Itu Elara. Tubuhnya masih berbalut gaun pengantin yang kini kotor oleh tanah dan darah kering. Wajahnya membiru, lidahnya tergigit dan lehernya patah. Tapi yang mengerikan adalah kondisi tubuhnya. Tubuh itu sudah membusuk, lalat berterbangan di sekitarnya. Elara sudah mati sejak malam pernikahan itu. Dia langsung berlari ke sini, ke rumah impian yang ternyata diam-diam sudah dibelinya dari uang tabungannya sendiri untuk kejutan Adrian, dan mengakhiri hidupnya di sana karena putus asa. Jadi, siapa yang mengirim paket itu? "Halo sayang." Suara itu bukan dari mayat yang tergantung, tapi dari belakang Adrian. Adrian berbalik cepat. Di sana berdiri Elara. Bukan Elara yang membusuk, tapi Elara yang cantik, bersih, mengenakan jas dokter putihnya yang rapi. Ia memegang sebuah skapel di tangannya. Kau hidup?" Adrian tergagap.
bingung antara melihat mayat di atas dan sosok di depannya. Secara klinis, tidak, jawab Elara sambil tersenyum manis. Aku sudah mati 10 hari yang lalu, Adrian. Mayatku di atas sana adalah buktinya. Tapi kebencianku, oh, itu sangat hidup. Adrian mencoba lari ke pintu, tapi pintu itu tidak bergeming. Kau tahu, Adrian? Elara melangkah maju. Suara hak sepatunya menggema. Sebagai dokter, aku belajar bahwa rasa sakit itu hanyalah sinyal listrik ke otak. Tapi rasa takut bisa menghentikan jantung. Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding rumah yang mewah meleleh menjadi daging yang membusuk. Lantai marmer berubah menjadi genangan darah. Dan Sarah, Elara menunjuk ke sudut ruangan. Adrian menoleh dan menjerit. Di sudut gelap itu, Sarah sedang duduk meringkuk. Tapi Sarah tidak utuh. Mulutnya dijahit dengan benang bedah yang tebal dan perutnya terbuka seperti sedang dioperasi. Namun tidak ada darah yang keluar, hanya serangga hitam yang merayap keluar dan masuk. Sarah sudah mati sejak kemarin sore, Adrian. Bisik Elara tepat di telinga Adrian. Kau tidak sadar. Kau tidur memeluk mayat dingin semalam. Kau makan malam dengan mayat yang kusuapi ilusi. Adrian jatuh terduduk. Ingatannya berputar. Semalam Sarah memang sangat dingin. Semalam Sarah tidak bicara. Semalam Sarah hanya menatapnya kosong. Tidak, ini tidak nyata. Adrian menjambak rambutnya sendiri. Ini hukumanmu, kata Elara. Ia mengangkat skapelnya. Kau ingin hatiku kan? Kau ingin segalanya dariku. Sekarang aku akan mengambil apa yang kau punya. Jantungmu, Adrian. Bukan pisau yang menyentuh Adrian, melainkan teror visual yang menjatuhkan mentalnya. Sosok Elara yang cantik tiba-tiba meledak. Berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah hancur bekas gantung diri, leher yang terkulai patah, dan mata yang melotot keluar. Makhluk itu menerjang Adrian, bukan untuk membunuh fisik, tetapi menembus dadanya, mencengkeram jantungnya secara metafisik. Adrian merasakan sakit yang luar biasa, bukan sakit fisik, tetapi sensasi dingin yang membekukan darahnya seketika. Jantungnya dipacu melampaui batas manusia, adrenalin membanjiri tubuhnya hingga menjadi racun. Matanya terbelalak menatap wajah hantu Elara yang berada 1 inci di depan wajahnya, menyeringai dengan gigi-gigi yang rontok. Selamat tidur, suamiku, desis hantu itu. Adrian kejang-kejang hebat, pembuluh darah di matanya pecah. Mulutnya menganga dalam teriakan tanpa suara. Jantungnya berhenti berdetak karena syok berat. Ketakutan yang amat sangat telah membunuhnya sebelum arwah Elara sempat menyentuhnya lebih jauh. 2 hari kemudian, Handoko dan polisi menemukan lokasi Adrian berkat sinyal GPS di mobilnya. Pemandangan di dalam rumah impian itu membuat polisi senior sekalipun muntah. Di lantai 2 tergantung mayat Elara yang sudah membusuk dengan secari kertas di saku gaunnya yang berisi sertifikat kepemilikan rumah atas nama mereka berdua. Di ruang tengah tergeletak mayat Adrian. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang paling murni dan mengerikan yang pernah dilihat manusia.
Matanya melotot seolah melihat neraka, dan tangannya mencengkeram dadanya sendiri dengan begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap ke daging. Sementara itu, mayat Sarah ditemukan di bagasi mobil Adrian dengan kondisi yang aneh. Mulutnya penuh dengan tanah kuburan, seolah dia dikubur hidup-hidup namun ditemukan di dalam mobil. Rumah Bukit Cendana itu sekarang dibiarkan kosong. Warga sekitar sering melihat lampu menyala di sana saat tengah malam, dan jika angin berhembus ke arah kota, mereka bisa mendengar suara piano memainkan lagu pernikahan, diselingi suara tawa pria yang terdengar kesakitan dan suara wanita yang sedang memberi kuliah anatomi. Ayah Elara, Handoko, tidak pernah menjual rumah itu. Ia membiarkannya membusuk sebagai monumen abadi bagi putrinya dan penjara abadi bagi menantu yang mengkhianatinya.